Terletak di Jalan Raya Pemda Kabupaten Tangerang, Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin menawarkan lingkungan belajar yang kondusif dengan fasilitas modern, didukung oleh tenaga pengajar profesional yang siap mengantarkan Anda meraih masa depan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Susilo. Saat ini saya sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin Tangerang di Fakultas Teknik Industri. Strategi pembelajaran yang saya lakukan pada saat proses mata perkuliahan yaitu adalah delivery, D, I, interaction, A, assessment. Jadi delivery adalah penyampaian materi pembelajaran, kemudian interaction-nya yaitu dengan kegiatan tatap muka, baik itu online maupun offline. Dan yang pasti yang terakhir adalah penilaian atau evaluasi dari hasil pembelajaran tersebut. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah proses manufacturing, di mana nanti saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliahnya, kemudian kemampuan yang diharapkan dari proses pembelajaran ini, kemudian materi pembelajarannya, kemudian sistem perkuliahannya, kemudian metode pembelajarannya, dan interaksi dengan mahasiswa melalui apa, serta sistem penilaian. Jadi di mata kuliah proses manufacture ini, kode mata kuliahnya adalah IPP 401 dengan bobot 2 SKS dan dilakukan pada mahasiswa semester 4 tanpa mata kuliah prasyarat. Definisi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang materi dasar-dasar proses manufaktur modern, yaitu proses pengecoran misalnya, proses pembentukan plastik, proses pembentukan metal, dan serta teknologi pada industri. Capaian pembelajaran yang diharapkan kita bagi menjadi CPL, CPMK, sub CPMK, di mana semua kita ramu dalam rencana pembelajaran studinya di RPS. Capaian pembelajaran lulusan ada 8, kemudian CPMK-nya, capaian pembelajaran mata kuliah ada 4, kemudian sub CPMK-nya ada 14. Materi pembelajaran proses manufaktur yang kita sampaikan kepada mahasiswa yaitu pertama pendahuluan proses manufaktur, pemilihan proses manufaktur, proses pengecoran, proses pembentukan logam, proses pemesinan, proses pengelasan, proses penyambungan non-logam, proses pelapisan, proses pengolahan plastik injection molding, proses pengolahan plastik blow molding, proses pengolahan komposit, analisis ekonomi pada proses manufaktur, sustainability pada proses manufaktur, serta terakhir adalah tren dan inovasi dalam proses manufaktur. Di mana setelah 7 kali pertemuan akan dilakukan UTS, ujian tengah semester, dan di akhir semester dilakukan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang kita lakukan, kita sebut dengan SCL, yaitu Student Center Learning, di mana pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar. Metode pengajaran dalam SCL dapat mencakup diskusi, presentasi, project learning, dan lain-lain. Selain itu, kita juga melakukan PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana mahasiswa dihadapkan dengan masalah nyata dan diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Proses pembelajaran dalam PBL mendorong untuk belajar kolaboratif di antara mereka sendiri, berpikir kritis, serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kita gunakan juga sistem small group discussion, di mana mahasiswa kita bagi menjadi kelompok kecil, kemudian mendiskusikan topik tertentu yang berhubungan dengan tema perkuliahan. Kemudian diskusi ini memungkinkan untuk mahasiswa untuk berpartisipasi aktif, untuk saling bertukar pikiran, saling belajar menghargai satu sama lain. Dalam hal ini dosen dalam proses SGD sebagai moderator yang memfasilitasi dan mengarahkan diskusi. Sistem pembelajaran yang kita lakukan ada 3, yaitu pertama luring, yaitu melakukan tatap muka di kelas beserta contoh-contoh produk yang kami bawa. Kemudian ada proses daring dengan menggunakan Zoom, serta kulon yang dikelola oleh PAK Unimar, jadi akan diatur oleh bagian administrasi kampus.
Kemudian yang paling terakhir adalah melakukan tugas mandiri, yaitu presentasi dan berkelompok maupun perseorangan. Tahapan pembelajaran yang kita lakukan biasanya adalah pertama pembukaan dan doa, kemudian kita review materi sebelumnya, jadi pertemuan sebelumnya, kemudian kita lakukan pemaparan materi, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab, kemudian kita lakukan kesimpulan dan penutup. Untuk melakukan penilaian atau asesmen ada 4, yaitu pertama adalah penilaian tugas, ya baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok, termasuk di dalamnya hasil presentasi. Ini bobotnya 30%, kemudian ujian tengah semester bobotnya 30%, ujian akhir semester bobotnya 30%, serta absensi kehadiran mereka bobotnya 10%. Baik, setelah ini saya akan tampilkan video perkuliahan proses manufacturing pertemuan 10, di mana proses pengolahan plastik blow molding akan kami jelaskan. Terima kasih, silakan menonton video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan yang minggu lalu, yaitu tentang injection minggu lalu. Minggu ini kita akan melanjutkan dengan blow molding. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, jadi saya akan nge-share sedikit tentang materi blow molding. Apakah sudah terlihat rekan-rekan semua? Sudah, Pak. Oke, jadi pada proses manufacturing mata kuliah ini kita akan pada pertemuan ke-10 ini saya akan menjelaskan tentang proses plastik blow molding. Nah, plastik blow molding ini nanti saya akan coba jelaskan. Yang pertama adalah prinsip dasar blow moldingnya seperti apa, kemudian bahan baku blow molding itu apa saja, kemudian part-part pada mesin blow molding itu apa saja, kemudian cetakan atau mold, nanti tentang cetakan ini sendiri terbuat dari apa, kemudian kualitas dan pengujian produk, dan yang terakhir adalah sustainability pada proses. Nah, sebelum kita mulai pertemuan ke-10 ini, saya ingin menanyakan tentang pertemuan yang sebelumnya, yaitu tentang injection molding. Pertama pertanyaan saya, siapa yang ngerti nih? Jelaskan prinsip kerja dari proses plastik menggunakan injection molding. Siapa nih yang bisa? Coba jawab. Saya, Pak, izin menjawab. Ya, monggo. Jadi, prinsip kerja mesin injection molding adalah melelehkan material plastik di dalam barel, kemudian menyuntikkan lelehan plastik tersebut ke dalam rongga cetakan atau mold untuk membentuk produk. Sip, bagus. Yang berikutnya, pertanyaan kedua, sebutkan komponen-komponen utama apa sih yang pada injection molding yang paling penting? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak Yunita. Ya, silakan. Baik, izin menjawab Pak. Jadi untuk komponen yang utama mesin dari injection molding itu ada 4. Yang pertama ada cooper, kedua barrel, ketiga screw, dan yang terakhir adalah mold. Oke, tepat sekali. Jadi saya pikir untuk pertemuan yang sebelumnya rekan-rekan sudah bisa menangkap apa yang sudah saya jelaskan. Tolong tetap dihafalkan karena akan menjadi materi pada saat ujian akhir semester. Oke, saya akan menjelaskan tentang proses blow molding. Proses blow molding itu terdiri dari 3 macam secara garis besarnya, yaitu extrusion blow molding, inject blow molding, dan inject stretch blow molding. Untuk extrusion blow molding sendiri, kenapa kok dipilih itu lebih murah? Kemudian, tapi ada kelemahannya, yaitu ada tail apa neck atau ada ekornya. Material yang bisa digunakan itu bisa PP, HDPE, PVC, PET, PC maupun PETG. Sedangkan inject blow molding itu produknya lebih presisi, kemudian lebih sama dengan hasilnya, dan biasanya untuk botol-botol kecil. Sedangkan inject stretch blow molding ini biaxial orientation, jadi memang harus ada 2 pergerakan, kemudian clarity-nya bagus atau lebih terang, kemudian biasanya untuk minuman, tetapi juga cost-nya tinggi. Jadi mungkin contohnya seperti ini biasanya dipakai di proses injection blow molding. Jadi mungkin rekan-rekan lihat ini adalah inject stretch blow molding. Nah, prinsip dasar blow molding itu sejarahnya itu adalah
dulu dipakai untuk industri gelas. Jadi pada saat beberapa ratus tahun yang lalu, blow molding itu sudah ada, tapi untuk gelas. Jadi di mana prinsipnya adalah cetakan itu memanfaatkan udara bertekanan di dalam mold. Jadi materialnya ditaruh di mold, kemudian ditiup. Nah, pada zaman dahulu, teknik ini dipakai untuk gelas. Nah, pada saat ini sudah mulai digunakan untuk plastik. Apa sih bedanya antara injection dan blow molding? Mungkin kalau blow molding itu sifatnya adalah plastik cair yang ditiup ke dalam cetakan untuk membentuk produk, sedangkan injection, plastik cairnya itu disuntikkan ke dalam cetakan yang tertutup. Kemudian untuk blow molding itu cocok untuk produk yang berongga seperti botol, kontainer, atau tabung seperti yang contoh yang tadi saya tampilkan. Sedangkan injection molding lebih cocok untuk produk-produk yang solid seperti tutupnya. Kemudian untuk blow molding sendiri cetakan relatif lebih murah karena hanya 12 cetakan, sedangkan injection molding mungkin yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya itu lebih kompleks sehingga harganya jauh lebih mahal. Kemudian untuk blow molding itu biasanya lebih cocok untuk bahan termoplastik seperti PE, PP maupun PET. Sedangkan injection molding lebih berbagai macam jenis termoplastik bisa dikerjakan. Nah, ini adalah contoh-contoh produk buat blow molding. Mungkin rekan-rekan tahu ini ada roll on, ini ada botol kosmetik, terus ini ada botol minuman. Semua ini diproses menggunakan proses blow molding. Mungkin kita akan lihat sedikit seperti apa sih gambaran proses blow molding itu. Mungkin supaya rekan-rekan punya gambaran, mungkin saya akan tampilkan sedikit video tentang blow molding. Jadi itu parison ditiupkan, jadi plastik lelehkan membentuk seperti pipa, kemudian diisi angin, kemudian dijepit oleh cetakan, kemudian ditiup di sebelah kanan itu sehingga membentuk produk. Jadi proses dari blow molding itu seperti itu. Ini sedikit berbeda dengan proses injection. Nah, ini Anda lihat dari sebelah kiri juga sama. Nah, ini kalau dari samping kita akan lihat proses blow moldingnya akan terlihat bahwa produknya terbentuk setelah ditiup dan didinginkan. Itu produknya, kalau Anda lihat, itu dijepit, kemudian dibawa menuju packing. Jadi proses ini terus berulang, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Ini dinamakan proses extrusion blow molding. Saya lanjutkan, ini ada satu lagi proses, namanya proses inject stress blow molding. Sama-sama dalam typical blow molding, tetapi berbeda prosesnya. Itu ya adalah barel, plastik dicairkan. Ini adalah perpaduan antara injection dan blow molding, makanya dinamakan inject stress blow molding. Jadi plastik disuntikkan dulu ke dalam cetakan, kemudian membentuk preform, kemudian preform tersebut ditiup di moldnya blow molding sehingga menjadi produk. Nah, itu adalah produknya, kemudian di drop menjadi produk jadi. Kita lihat nanti ini setelah dijatuhkan, maka akan menjadi produk jadi seperti ini. Nah, ini adalah produk jadinya. Jadi prosesnya adalah blow molding, tapi di awal dilakukan dengan proses injection. Jadi makanya dinamakan inject stress blow molding. Baik, tahapan-tahapan proses, mungkin kalau rekan-rekan pernah melihat, ini adalah biji plastik, mungkin mirip dengan kristal-kristal. Kemudian kalau di proses inject stress blow molding, itu akan masuk ke injection proses untuk membentuk yang namanya preform. Nah, preform ini sendiri akan ditiup setelah dipanaskan di blow proses. Kemudian akan menjadi produk. Jadi tahapan-tahapan pada inject stress blow molding itu ada injection moldingnya ini sendiri,
kemudian ditambah dengan blow proses. Bahan-bahan yang akan masuk di blow molding ini biasanya tadi sudah dijelaskan di awal. Yang paling umum adalah HDPE atau High Density Polyethylene. Umum ini untuk digunakan kemasan, botol, pipa, dan komponen-komponen otomotif. Kemudian yang cukup populer juga ada PP, polypropylene, memiliki kekuatan, kekakuan, dan ketahanan terma yang baik, digunakan untuk kemasan peralatan rumah tangga dan komponen otomotif. Dan juga yang tadi saya sampaikan seperti tadi botol minum, itu terbuat dari PET, yaitu polyethylene terephthalate. Ini memiliki sifat-sifat seperti kekuatan, kemudahan pemrosesan, tahan kimia, dan yang pasti transparan, serta kemampuan untuk daur ulang untuk mendukung sustainability atau keberlanjutan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi utama dari proses inject stretch blow molding. Pertama adalah hopper. Jadi Anda lihat ini adalah hopper yang di sebelah kiri. Ini fungsinya untuk memasukkan dan mengumpulkan bahan baku plastik sebelum masuk ke dalam extruder. Jadi ini fungsi dari hopper tersebut. Kemudian yang proses kedua atau part yang kedua yang umum adalah screw. Jadi screw ini berfungsi untuk melelehkan